selamat datang di ST Chat, STEM in Chemistry. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai perubahan iklim. Simak terus ya. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami lebih jauh mengenai perubahan iklim melalui pemaparan video. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara sampah makanan dengan perubahan iklim melalui pemaparan video. Tahukah kalian apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim merujuk pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang yang terjadi tahunan bahkan berpuluh-puluh tahun. Perubahan iklim ini dapat memberikan dampak terhadap berbagai sektor kehidupan serta mampu mempengaruhi kualitas hidup manusia dan lingkungan. Perubahan iklim menjadi sebuah ancaman serius bagi semua makhluk di bumi. Lalu, bagaimana perubahan iklim dapat terjadi dan mengapa menjadi topik hangat yang perlu segera diatasi? Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya zaman seperti saat ini, semakin meningkat pula aktivitas manusia. Aktivitas manusia inilah yang menjadi pendorong utama perubahan iklim semakin parah melalui peningkatan suhu permukaan bumi pada tiap tahunnya, atau biasa disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global menjadi penyebab perubahan iklim yang paling besar. Kemudian, bagaimana kaitannya antara pemanasan global dengan aktivitas manusia? Aktivitas manusia secara garis besar menghasilkan emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh gas karbon dioksida dan gas metana. Misalnya, penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, limbah rumah tangga, kegiatan industri, pembakaran bahan bakar fosil, pembebasan lahan, bahkan proses produksi makanan yang mampu menyumbang emisi gas rumah kaca. United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC menyatakan 6 jenis gas yang termasuk gas rumah kaca, yaitu CO2, N2O, CH4, SF6, PFC, dan HFC. Gas rumah kaca merupakan gas di atmosfer yang menjadi mantel bagi bumi untuk menangkap radiasi matahari sehingga menjaga bumi tetap hangat. Akan tetapi, konsentrasi gas rumah kaca yang terus meningkat karena aktivitas manusia menyebabkan meningkat pula kenaikan suhu di bumi sehingga terjadi pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi ini menjadi awal sebuah permulaan perubahan iklim. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim antara lain kekeringan dan kelangkaan air, kebakaran hutan, naiknya permukaan air laut, dan pencairan es di kutub-kutub bumi. Menurut World Meteorological Organization atau WMO, tahun 2024 menjadi tahun terhangat yang pernah tercatat, dengan suhu global mencapai 1,55 derajat Celcius, di mana hal ini berada di atas tingkat pra-industri. Berdasarkan data Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, kenaikan suhu rata-rata global sekitar 1,1 derajat Celcius di atas rata-rata tahun 1850 sampai 1900 pada tahun 2011 sampai 2020. Meskipun angka tersebut terbilang kecil, tetapi pada daerah-daerah tertentu menjadi sangat rentan dalam menghadapi perubahan tersebut. Di Indonesia sendiri, dampak dari perubahan iklim berupa kenaikan temperatur, perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, serta kenaikan frekuensi dalam intensitas iklim ekstrim. Kemudian, bagaimana mekanisme kerja gas rumah kaca yang menjadi sebab pemanasan global dan berdampak pada perubahan iklim? Matahari memancarkan energi ke bumi berupa radiasi matahari, di mana atmosfer memantulkan kembali sebagian radiasi keluar angkasa dan sebagian lainnya diserap oleh atmosfer. Kemudian, diserap permukaan bumi dan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi dalam bentuk radiasi inframerah. Apabila dalam keadaan normal, radiasi inframerah tersebut diteruskan keluar angkasa. Adanya gas rumah kaca di atmosfer berperan untuk menyerap atau memantulkan kembali radiasi inframerah yang dipantulkan oleh bumi ke atmosfer, sehingga menjadikan bumi tetap hangat. Tanpa adanya gas rumah kaca, suhu bumi bisa menjadi negatif 18 derajat Celcius. Akan tetapi, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan terlalu banyak radiasi inframerah yang ditangkap, sehingga suhu bumi menjadi semakin meningkat. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan pemanasan global dan berdampak pada perubahan iklim di bumi. Berdasarkan Annual Greenhouse Gas Index atau AGGI, pada periode tahun 1980 sampai 2023 menunjukkan peningkatan pemanasan global dari gas rumah kaca yang dihasilkan manusia sebanyak 51% di atas tahun baseline. Selanjutnya, mari kita kupas mengenai penyebab dan dampak dari perubahan iklim. Aktivitas manusia yang menjadi penyebab dari perubahan iklim antara lain: yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil seperti BBM yang menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terutama karbon dioksida. Yang kedua yaitu deforestasi hutan untuk pembangunan infrastruktur yang berimbas dengan pelepasan karbon dioksida karena alih fungsi hutan yang sejatinya untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Yang ketiga,
kegiatan peternakan, perkebunan, dan pertanian. Emisi gas rumah kaca dihasilkan dari penggunaan pupuk berlebihan, pembusukan sisa-sisa pertanian, pembusukan kotoran ternak, dan emisi yang dihasilkan berupa gas metana. Selanjutnya, pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga menjadi penyumbang gas metana terbesar. Dan yang terakhir, produksi makanan. Proses produksi makanan mampu menyumbang emisi gas rumah kaca berupa karbon dioksida melalui proses produksi dan distribusi, serta gas metana melalui proses konsumsi. Kemudian, apa saja dampak yang timbul dari perubahan iklim? Yang pertama, kebakaran hutan menjadi mudah terjadi dan menyebar lebih cepat karena suhu bumi yang meningkat atau lebih panas. Sebagai contoh, kebakaran yang terjadi di Los Angeles, California, Amerika Serikat belum lama ini sebagai dampak nyata perubahan iklim. Yang kedua, suhu di kutub-kutub bumi menjadi lebih hangat sehingga es dan gletser mencair. Yang ketiga yaitu terjadinya curah hujan ekstrim dan banjir yang dapat menyebabkan badai. Hal ini dikarenakan lebih banyak uap air yang menguap. Selanjutnya, meningkatnya kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air. Daerah yang sudah rentan air akan menjadi lebih parah. Ini juga dapat berimbas pada kekeringan pertanian yang mempengaruhi tanaman pangan. Dampak selanjutnya yaitu laut memanas dan permukaan air laut menjadi naik. Sebagian besar panas diserap oleh laut sehingga suhu laut dan permukaan air laut menjadi meningkat. Selain itu, es yang mencair juga meningkatkan volume air laut. Dan dampak berikutnya yaitu mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, melalui polusi udara yang terjadi dapat membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan paparan tersebut, dapat kita ketahui bahwa perubahan iklim mampu membawa dampak kurang baik dari berbagai sektor kehidupan, serta antara dampak satu dengan yang lainnya saling terkait. Salah satu hal kecil yang dapat menjadi sumber emisi gas rumah kaca apabila terus-menerus terjadi adalah sampah sisa makanan. Sekitar 17% makanan yang ada di dunia dibuang ke tempat sampah tiap tahunnya. Pada proses produksi, mengangkut, dan membusuknya sampah makanan mampu menyumbang 8% emisi gas rumah kaca secara global. Apabila sampah makanan tersebut diumpamakan sebuah negara, maka negara tersebut menjadi penyumbang emisi terbesar ketiga di dunia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara dengan 14,72 ton per tahun. Kemudian, bagaimana sampah sisa makanan dapat berkaitan dengan perubahan iklim? Hal ini akan kita kupas lebih lanjut di video berikutnya. Bye-bye!